Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Yang Kristen boleh bantu Bang Juma, dinaikkan satu Bang Juma. Ini ada saudara Aritona. Sekarang begini, saya simpulkan, dengarkan saya saudara. Yesus Kristus itu ada dua. Yesus Kristus yang untuk Bani Israel dan Yesus Kristus yang mengaku untuk seluruh bangsa. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Kalian sebagai Kristen menganggapnya satu. Anda menggabungkan antara Yesus yang untuk Bani Israel dan Yesus yang mengaku untuk seluruh bangsa. Anda menggabungkan menjadi satu sehingga terjadi kemudian kontradiksi antara pernyataan Yesus anak Maria dengan iman saudara Kristen. Karena kenapa? Karena sejatinya yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria, tetapi Yesus Kristus yang berupa roh yang datang kepada Paulus. Itu adalah oknum yang berbeda. Namanya sama-sama ngaku Yesus Kristus, tapi oknumnya berbeda. Satu anak manusia, yang satunya makhluk roh. Dia adalah makhluk halus, gitu kawan. Sampai di sini tidak paham? Oke, di Matius 20 ayat 20. Izin membaca Matius 20 ayat 20. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku aku tidak berhak." Aku tidak punya hak. Diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Pada hari itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Sudah di Markus 10 ayat 1, sorry salah baca. Rubah lagi. Markus 10 ayat 41. Ini cerita-cerita yang disusun ya. Cerita yang disusun ini bukan ini ya, bukan pengajaran Yesus langsung ya. Tapi cerita yang kemudian disusun oleh penulis Markus. Yang konon katanya Yesus yang berkata, konon. Oh ini, akulah jalan kebenaran. Sama aja bunyinya itu bang, sama aja. Ini sayembara saya masih berlaku ya. 15 juta bagi yang sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu adalah anak Maria. Masih berlaku. Kalau ada Kristen yang bisa menjawab, memberikan data akurat bahwa itu adalah Yesus satu. Iya, maka 15 juta. Yohanes 10 ya. 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka itu dia mendapat tugas, maka itu dia disebut utusan. Karena begini Bang Juma, mohon baca Bang Juma. Karena
di Quran surat 19 Maryam 17, kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Dan di Quran surat 4 An-Nisa 171, Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Di 43 As-Zukhruf 61, dan sesungguhnya Isa inilah jalan yang lurus. Di Quran surat 1 Ali Imran 45, Isa anak Maryam terkemuka di dunia dan di surga. Terus Di Quran surat 43 As-Zukhruf 61, dan sesungguhnya Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Enggak Jadi begitu. kenapa saya tanya Bang Tidak Juma, begitu terjemahannya, kawan. Jangan dipelintir. Kenapa Anda tidak mengimani Sang Isa itu yang sudah muncul di abad 1, sedangkan Nabi Anda muncul di abad ke-7? Ya saya percaya kan dari tadi. Jangankan Nabi Ini Isa. Al-Quran yang berkata. Iya saya percaya beliau adalah Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Oke Bang Suba, ini maaf saya tanya Bang Suba. Menurut Anda, siapakah yang memerintah untuk mempunyai istri 1, 2, 3, 4? Allah kah? Atau Nabi Allah? Allah. Kenapa loncat-loncat ini kawan? Oh iya. Kenapa loncat-loncat? Kenapa? Itu kan harus pembuktian. Siapakah Nabi Anda ini? Loh, kalau mau membuktikan sosok Nabi yang betul atau salah, jangan ke Al-Quran. Lari ke Bible saudara. Nabi palsu itu yang datang setelahnya, setelah Yesus, mengaku bertemu dengan Allah, dengan Roh Kudus, atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, kata Yesus. Nabi palsunya ini mengaku bertemu dengan Roh Kudus atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus. Karena iya gimana? Yang saya tanya, di mana di Perjanjian Lama seorang nabi bisa kena racun, bisa kena sihir? Di mana di Perjanjian Lama nabi-nabi orang Israel itu bisa kena sihir, bisa kena racun? Kenapa jadinya kayak ini ya diskusinya ya? Anda mau mencari kelemahan Islam itu nggak akan pernah bisa Anda temukan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesatnya itu. Menurut Yesus penyesatnya datang mengaku bernama Yesus dan mengaku bergelar Kristus. Itu penyesatnya. Tidak ada. Yesus mengajarkan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan berkata akulah Muhammad, dan dia akan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Penyesatnya datang dengan mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tertulis di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu kawan, tidak ada itu. Penyesat setelah Yesus terangkat ke langit muncul. Penyesat itu mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Nah itulah yang datang kepada Paulus. Paulus itu adalah utusan daripada Yesus, dialah. Nah Paulus itu ditunjuk ya, Yesus sendiri Rasul dalam perjalanannya. Nah, itulah yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus sebagai penyesatnya. Yang datang kepada Paulus di Damsik itu penyesat, ngaku-ngaku Yesus. Itu ada suara dari langit yang mengatakan itulah penyesatnya kawan. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang yang berkata akulah Yesus, ada di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu atau Yesus palsu dan Nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya, setelah dia, itu bernama Yesus dan bergelar Kristus. Makanya setelah kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, murid-murid Yesus tidak ada yang percaya. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak Kristen.
Paulus mengaku aku diutus hanya kepada non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, nomor 16. Makanya kalian itu adalah pengikut Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus penyesat yang datang kepada Paulus. Makanya saudara mati-matian mencari bagaimana caranya Yesus yang adalah anak Maria menjadi Tuhan. Tidak bisa, karena Yesus membatasi dirinya hanya untuk Bani Israel. Yesus membatasi dirinya hanya sebagai rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kalian orang luar garis yang kedatangan sosok bernama Yesus Kristus juga. Tapi itu bukan Yesus anak Maria sang penginjil, bukan. Yang datang kepada kalian itu penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus. Begitu kawan. Saya mau menanggapi. Silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 9, disitulah Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada Paulus. Nah itulah penyesatnya datang ke Paulus, mengaku Yesus. Yesus anak Maria tidak pernah datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu Yesus lain. Sebentar. Kisah Para Rasul 9 ayat 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Itu penyesatnya muncul berupa cahaya. Nah itu. Ia datang ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Yesus, mengapa engkau menganiaya aku? Katanya. Itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu siapa itu? Siapa yang bersuara? Iya. Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dia mengakukan, akulah Yesus. Nah, iblisnya penyesatnya datang mengaku bernama Yesus. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Kalau Paulus itu Anda katakan penyesat, dia itu menyaksikan firman Tuhan dan bertobat, dia itu dipenggal oleh Kaisar Nero. Ya justru karena itu dia menggenapi Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Karena dia mengatakan mengatasnamakan Tuhan padahal bukan Tuhan yang kasih dia. Nih, kalau gitu di 2 Korintus 1 ayat 1. Nah itu suratnya itu bisikan dari Yesus Kristus yang adalah roh. Bukan anak Maria itu. Anak Maria tidak pernah mengenal Korintus. Anak Maria tidak pernah mengenal kitab Luka, Roma, Galatia, Filipi, Timotius, Filemon, apalagi Efesus. Itu anak Maria tidak pernah mengenal itu. Yang mengenal itu adalah Yesus Kristus sang penyesat yang datang kepada nabinya bernama Paulus. Coba dulu 2 Korintus 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Bagus Anda membuka ayatnya Paulus. Sejak kapan kemudian Yesus berfirman bersabda kepada Paulus? Tidak pernah. Yang bersabda kepada Paulus, yang memberikan kemudian ilham kepada Paulus itu adalah makhluk halus berupa cahaya yang datang kepadanya dengan mengatasnamakan Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya, Anda suka menyalahkan Paulus penyesat? Lah itu fakta. Itu fakta, bukan menyalahkan. Di mana Al-Quran menyatakan Paulus itu penyesat? Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah. Iya, orang kafir. Paulus, orang kafir. Yang orang kafir. Di mana? Al-Quran mengatakan itu kawan. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 120. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Atau dikatakan bahwa yang menjanjikan mereka, angan-angan mereka itu adalah iblis. Itu jelas itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Jadi orang kafir, Paulus in the gang, yang telah menerima janji-janji dari iblis, membangkitkan angan-angan kosong dari iblis. Padahal iblis itulah yang menjanjikan tipuan belaka kepada orang-orang kafir. Iblis datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Itu iblisnya yang datang kepada Paulus. Dan Yesus pun menubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya.
Berarti kalau Yesus tidak bohong, berarti kalau Yesus tidak bohong, akan datang setelahnya penyesat bernama Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak bohong. Nah, sekarang permasalahannya, benar tidak ada sosok datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus Kristus? Ada. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Itu semua adalah Yesus palsu yang datang mengajarkan Kristen. Yesus yang asli, kawan, Anda cari sejarahnya dari usia dia lahir sampai usia 33 tahun. Dia tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Dia tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Dia tidak pernah mengajarkan. Sabar. Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Sedangkan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus yang datang yang keluar dari kubur berpesan apa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu berbeda. Kalau Yesus anak Maria, jangan ke seluruh bangsa, tetapi pergilah ke bangsa Bani Israel yang hilang dari Bani Israel. Itu Yesus yang asli. Yang palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Yesus yang palsu itu. Kalau Yesus yang asli, baca di Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa Bani Israel saja. Itu Yesus yang asli. Kalau yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa Yesus itu di perjanjian satu orang dan semua yang disalib ya Yesus sendiri. Oh, tidak bisa, kawan. Berarti ada dua Yesus menurut Anda? Yes, betul, menurut Yesus, bukan menurut saya. Yesus A dan Yesus B itu yang mana? Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda baca. Ada dalam iman kepercayaan kami, Yesus ya, itu baca memang, karena kalian itu didoktrin seakan-akan Yesus yang datang kepada kalian itu adalah anak Maria, padahal itu bukan, itu penyesat. Silakan Anda baca. Yang menyesatkan itu adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah sang juru selamat. Kami mengakui dia juru selamat bagi Bani Israel, tapi dia bukan juru selamat bagi seluruh orang. Dia datang hanya untuk Bani Israel saja. Dia mengatakan dia untuk seluruh dunia. Itu siapa? Yesus mana ada pernah mengatakan itu? Yang Anda baca Yohanes, mana ada Yohanes? Yohanes 14 ayat 6. Coba, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Iya kan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku ini utusan untuk Bani Israel. Maka kami melalui itu. Umat Islam melalui jalan itu. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Umat Islam melalui itu. Bahwa umat Islam percaya Yesus adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel saja. Kamilah yang melalui jalan itu, bukan kalian. Kalian melalui jalan makhluk yang keluar dari kubur, yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ingat Bung, di dalam kitab saudara sendiri diterangkan begini. 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Yesus datang menyatakan dirinya supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Berarti Yesus membinasakan perbuatan iblis, bukan Yesus yang dibinasakan oleh iblis di tiang salib. Itu oknum yang berbeda, kawan. Oke, itu terserah Anda. Di Roma ya bukan terserah saya, itu Bible yang mengatakan kayak begitu. Ya, saya tidak mentafsirkan. Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 8, kawan. Anda Quran baca hanya sebagian berita para rasul. Al-An'am 34. Anda baca, kawan, 1 Yohanes 3 nomor 8. Yesus datang membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jangan dibalik. Iblis membinasakan Yesus, jangan dibalik. Oh, saya guru saya Kenapa, Bang? Guru saya tadi tolong dinaikkan dulu. Bukan guru itu, orang sedeng itu, Bang. Nah, itu guru saya kecil itu. Bukan orang gila, itu orang gila. Berarti Anda berguru sama orang gila. Roma 10 ayat 9. Nah, itu bisikan Yesus Kristus yang datang pada Paulus. Beda. Bentar.
Di Roma 10:9, Barang siapa sebab kamu berkata dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan jika kamu diselamatkan. mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, pertanyaan saya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertanyaan Karena saya berkata, itu. barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Oke, Sebab saya tidak ada bertanya ini boleh Bang kan? Juma, Anda Iya. baca Hebreu. Aja Yesus yang dimaksud di kitab Roma itu bukan anak Maria. Yesus yang dimaksud di dalam kitab Roma itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Ia menginginkan seluruh bangsa mempertuhankan dirinya. Beda kawan, semakin Anda membaca surat-surat Paulus, semakin Anda membuka tabir rahasia yang dirahasiakan selama ini bahwa Kristen ini adalah pengikut setan yang Sekarang kata Anda, Yesus ada dua di perjanjian lama. Yesus anak Maria dan sekali. Yesus yang mana lagi? Yesus yang bukan manusia. Yesus bukan Ayo. manusia. Baca Galatia 1 nomor 11. Gimana? Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda baca. Galatia 1 Nomor 11 nomor 12. Silakan saudara, silakan. Izin abang semua. Iya, lanjut. Izin Yesus sebentar ya. Teman-teman jangan lupa ditetep layar dan jangan lupa ya love orange itu ada korum nanti boleh dikasih love orange karena kalau tidak ada love orange akun kita ini agak goyang. Kalian paham kan biasanya? Sudah pasti paham. Beberapa di sini ada yang namanya bani-bani dan Roma-Roma ya. Untuk selanjutnya teman-teman saya bacakan sebentar ya Yosua ya sembari kamu mencari. Ada tertulis ya teman-teman di kisah para pembuat kejahatan, bilangan dan bilangin, kejadian dan kejatuhan hasil dari penyelidikan. Ada 4 penulis kafir para tersesat lama mengikuti iblis Farisi rambut sedikit di kepala, mengumpulkan cerita narasumber daripada warga, juga menyelidiki dari pemuda setempat dan tua-tua. Menyatukan cerita dengan ajaran pagan dewa Yunani Roma, kami mendengarnya tertawa terucap mati meja. Apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu dan memakai nama dengan ilusi, jangan imani, jangan percayai, dan jangan ikuti. Tapi kafir imani dengan dongeng cerita halusinasi, wajar kalian disebut limbah Yunani. Pantas dungu dan sesat kalian sampai kini. Kafir setan bilang bayi itu adalah sesembahan, lahir langsung bisa main futsal dan balap motoran. Kafir setan bilang bayi itu juga Tuhan, lahir bisa pargoy dan hacking di pegunungan. Masya Allah. Kafir penyembah klakson motor legenda sekarang ya. Kalau naik cuma comor doktrin dan dogma, bayi cuma menjelma jadi Tuhan manusia, lalu berubah seperti Power Ranger merah, reinkarnasi menjadi kura-kura ninja, mendingan kau sembah karung pupu urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan, tapi kalian gak terima dan meniadakan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi satu gerobak jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Ingat, dari zaman dongeng dewa dewi pagan sampai di zaman canggih ilmu pengetahuan, kafir kosong seperti tabung gas kiloan sampai sekarang percaya dengan sengketa yang diwariskan. Ya, sekali lagi, Yesus berkata hanya untuk Bani Israel, bukan untuk salis agama portabel. Yesus tidak pernah menyuruh berbusana parlente dan style, kok malah kalian necis seksi terlihat mental. Sekian, itu lanjutkan. Oke, saya Bang Juma, saya mau menjawab itu satu-satunya firman Allah yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 11. Salah Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia berasal dari firman. Sebentar. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Berarti di sini tidak ada yang lain. Tidak ada yang dimaksudkan Anda Yesus yang lain. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, berarti tidak ada yang lain.
Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus itu ada dua, itu menurut narasi Ambang sendiri. Nah, sekarang gini, kalau Anda mengatakan anak Maria itu anak tunggal, berarti betul yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, karena Yesus itu hanya satu. Tapi kok ada Yesus baru? Yesus hanya satu. Lah, coba Anda baca Matius, coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani enggak Anda? Penyesat-penyesat, Bang. Sekarang Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani enggak Anda baca?